Ya pemirsa, di awal tahun 2025 Mahkamah Konstitusi ini kembali memberikan kejutan dengan mengabulkan gugatan menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Persoalan besarnya, kalau dulu ditolak, kenapa kemudian baru sekarang diterima? Lalu bagaimana pula respon dari partai-partai politik di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu saja sudah ada Bung Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik di Universitas Indonesia. Bung Ega, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Oke, semua. dan juga bergabung bersama kita ada Bang Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, juga Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Ege, ini kan dulu juga ikut ya mengajukan gugatan ya. Nah, kenapa Bang kemudian kok baru sekarang MK ini mengambil keputusan seperti ini? Menurut Bang Ege seperti apa? Ya, yang pertama selamat dulu kepada 4 mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga ya, Suka, UIN Suka. Saya sampai hafal namanya Etnika, Faisal, Rizky, dan Salis. Membuat sejarah dong. Membuat sejarah, betul. Karena biar bagaimanapun mereka, menurut saya ini ketepatan waktunya. Mereka mengajukan 23 Februari 2024 sesudah kita Pilpres. Dan kemudian baru sekarang dibacakan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi pada 2 Januari. Apapun alasannya, ini melahirkan sejarah baru. Ya, dengan segala alasan dari Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, pertanyaan tadi, kenapa tidak sebelumnya? Saya saja waktu itu maju 10 Januari 2013. Karena logika kita dengan pemilu serentak pasti tidak ada presidensial threshold. Bahkan dulu yang menjadi ahli itu ada Pak Didik Supriyanto, Perludem, kemudian Irman Putrasidin, dan Bapak Saldi Isra yang sekarang jadi hakim konstitusi yang mulia gitu ya. Dibacakannya juga lama sekali, baru pada 23 Januari 2014 pada waktu itu, untuk mengatakan nggak bisa dipakai sekarang, baru dipakai di 2019. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting pada waktu rapat permusyawaratan hakim, saya diberitahu oleh hakim Mahkamah Konstitusi juga bahwa mereka sudah rapat dan mengatakan perlu nggak kita nyatakan tidak ada presidensial threshold. Mereka bilang nggak perlu, karena kalau pemilu serentak tidak akan ada presidensial threshold. Ternyata DPR bikin tuh undang-undang pemilu yang mengandung presidensial threshold. Jadi kalau ditanya kenapa tidak sebelumnya, saya harus dengan cepat mengatakan perjuangan dari civil society sangat panjang. Ada 36 kali kalau saya nggak keliru mengajukan, saya aja 2 kali. Terus kemudian tentu saja kita harus menyebut begitu banyak nama lain ya. Teman-teman Perludem, Hadar Gumai, Wakil Kamal. 50 kali gugatannya ini maju ke 36 kali kalau nggak salah ya. Tapi banyak lah pokoknya, udah banyak. Dan menjadi penting untuk misalnya pada saat ini menyatakan Mahkamah Konstitusi sedang menyadari bahwa ada perkembangan baru yang dikaitkan dengan utamanya hak politik rakyat, hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon, kemudian kedaulatan rakyat, ditambah lagi dengan bahwa presidensial threshold itu bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang disebut intolerable, yang tidak dapat ditoleransi. Tapi kan muncul pertanyaan orang, walaupun sekali lagi kita nggak bisa melihat ke belakang, tapi tidak bisa juga kita abaikan untuk menyatakan bahwa apakah pemilu selama ini bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, dan bertentangan dengan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi gitu ya. Karena itu MK memutuskan yang demikian. Nah, kita tahan dulu Bung Ege, coba nanti kita juga ingin melihat point of view atau pandangan dari partai-partai politik. Saya mau undang Bang Mardhani Alisera untuk bisa menemani Bung Ege di sini. Bung Mardhani Alisera, silakan Ketua DPP PKS bergabung bersama kita malam hari ini. Ini juga yang dinanti-nantikan ya. Karena kita menunggu suara dari partai politik Bung Mardhani. Terima kasih. Ini pendukung dulu. Oh gitu ya. Sampai sekarang, maksud saya waktu saya maju dulu, beliau bilang harus 0%. Harus 0%. Artinya kalau dari PKS dengan putusan MK ini Bang Mardhani, setuju, sepakat, angin segar dong ini? Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena PKS termasuk para pihak, kita pihak yang minta JR ke 31. Oh, 31 kami. Ya, yang sekarang kan 34, 33, 36, 34, 36. Jadi ini adalah angin segar, tetapi baru awal. Ya, benar sekali. Nah, dia bisa hilang
pesonanya kalau proses politiknya tidak diawasi. Oke, hilang pesonanya ketika proses Keren, politik keren. tidak Kalimat ini diawasi keren. ya. Nah, Iya, proses iya. politik semacam apa sih yang kira-kira ini perlu diwaspadai dan termasuk partai-partai politik kan juga menjadi aktor-aktornya nih, Iya. Bang Mardhani. Yang pertama saya apresiasi dulu, bukan MK-nya nih, Bang Ege, Mbak Pihak-pihak Titi, penggugat. para seluruh civil society, termasuk minta maaf yang sudah meninggal. Iya, banyak. Bang Faisal Basri, Karena Bang Rizal perjalanannya Ramli. panjang sekali ya. Iya. Ini udah 31, 32, 3 dan Mbak Titi aja 3 kali nih. Iya, iya. Bang Saya Egi 2 juga berapa kali. kali Saya gitu. 2 kali. Artinya persisten teman-teman civil society memperbaiki demokrasi kita luar biasa. Apresiasi kedua buat MK. Oke. Sebagian mengatakan taubat. Kalau saya nggak bilang taubat ya, enggak. MK melihat bukan novum sih ya kalau dalam persidangannya. Kalau dalam fatwa bisa berubah melihat situasi kondisi. Bang Saldi Isra dalam penjelasannya ada tren pilkada kota kosong yang makin tinggi, meningkat. Ya. Nah itu mengkhawatirkan. Ada tren bahkan agak progresif, Bang Ege. Iya, iya. Poin 4 itu ada batas maksimal koalisi, jangan jadi koalisi gemuk. Kaget juga saya itu. Itu progresif sekali tuh MK tuh. Oke. Yang Bukan ketiga cuma ya, pedoman yang ketiga. yang ketiga. Iya, iya. Bukan cuma membatalkan minimal threshold, tapi membatasi koalisinya. Biar belum disebutkan angkanya belum, ya, tapi itu di diktumnya ada. Iya, iya, Buat iya. saya itu progresif sekali. Betul, betul. Progresif. Bahkan tambahan. Bener, ini nomor 3, poin 4-nya. Pemerintah dan DPR wajib melibatkan civil society dan masyarakat dalam bentuk meaningful participation. Artinya kalau saya ngelihat keputusan MK ini memagari banget. Betul-betul bahwa keputusan ini wajib dilaksanakan. Tapi saya tadi menilai tetap saja namanya kerangka global MK, kan MK karena negative legislation, walaupun ini progresif, tetap tidak bisa membuat norma baru. DPR bersama pemerintah yang nanti akan berapa persen nih. Kalau seluruh partai politik, oke. Peserta pemilu, oke. Nanti bisa tuh. Peserta pemilunya agak dibuat catatan-catatan. Nah, makanya itu pedoman yang pertama ya. Seluruh peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon. Nah, jadi tetap saja pandangan saya, kabar gembira ini harus segera ditindaklanjuti oleh semua pihak, partai politik khususnya, untuk segera open public discussion. Gimana caranya biar ini dikawal, hasilnya baik buat demokrasi kita. Oke, baik. Nah, kalau dari Nasdem sendiri, Bang Hermawi Taslim juga turut mengapresiasi dan siap mengawal proses politik dari putusan MK ini kah? Kalau mengawal proses politik, semua proses politik kita kawal. Begitu ya, Pak Mardhani ya. Wajib itu. Tapi yang menjadi concern kita adalah Pilpres itu kan ambang batas yang ditetapkan oleh DPR itu, termasuk Pak Mardhani di DPR, itu kan juga bagian dari sistem presidensial. Ya. Saya tidak membayangkan bagaimana riuhnya teknis kepemiluan apabila kita bercermin kepada pemilu 2024. Begitu banyak partai politik yang maaf saja, total suaranya itu kalah sama Komeng. Nah, kalau partai yang seperti ini ikut dalam konsultasi Pilpres, seperti apa nanti aturannya? Tapi saya sependapat dengan Pak Mardhani tadi bahwa ini harus diatur lebih lanjut tentang bagaimana membuat begini. Kita sebagai warga negara menghormati putusan MK. Tapi bagaimana putusan MK ini dibuat sedemikian rupa oleh DPR dan pemerintah dalam undang-undang yang baru nanti supaya bisa terimplementasi dengan keterwakilan pemikiran-pemikiran masyarakat yang mayoritas. Tadi Pak Profesor Effendi Ghazali menyebut 4 mahasiswa. Saya tidak tahu apakah 4 mahasiswa itu mewakili berapa banyak aspirasi mahasiswa masyarakat Indonesia. Tetapi sekali lagi, Pilpres itu adalah pemilihan putra terbaik bangsa, pemilihan pelayan Republik yang sekian ratus juta orang. Dia harus punya modal sosial. Harus punya modal sosial dong. Saya mau maju modal saya segini gitu loh. Modal saya sebagai Golkar begini. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk saja, maaf ya, dengan suara sekian ribu dia maju dan seterusnya, saya kira putusan MK itu
tidak diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif. Kita kenal beberapa, mereka kan juga mantan aktivis. Mungkin ada aspek-aspek yang terlingsut dari mereka. Kalau berbicara tentang presiden threshold, menurut saya presiden threshold tetap kita perlukan. Bicara persentasenya, mari kita bicarakan bersama-sama. Itu semangatnya Nasdem. Dan untuk itu seperti tadi dikatakan Mardani, kita partai-partai siap berdialog untuk menindaklanjuti bagaimana putusan MK ini menjadi baik buat kita semua. Demikian. Oke, baik. Nah, kalau dari Golkar nih melihatnya seperti apa, Bang Doli? Tetap perlukah presidensial threshold? Hanya perlu diatur presentasenya atau sudah sefrekuensi juga dengan PKS nih mengapresiasi putusan MK? Sehat Pak Ketua. Sehat, Mas Mardani. Saya mau apresiasi dulu itu kostumnya Prof. Eg ini luar biasa. Palestina dan warna kuning. Mantap betul. Ya. Kuning betul, kuning. Kuning tapi Palestina. Dibungkus dengan merah putih. Bagaimana Palestina masih kedinginan ya di awal tahunnya. Silakan Pak Ketua Komisi 2. Iya. Udah lagi. Sekarang Komisi 2-nya Nasdem. Nasdem. Punyanya Bang Taslim itu. Jadi begini, saya kira ya karena kita sebagai warga negara yang negaranya hukum gitu ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus kita terima ya. Sekalipun misalnya standing position saya selama ini tentang presidential threshold, saya kurang setuju kalau dinolkan ya, karena kita ingin mencari satu orang yang paling terbaik dari 280 juta orang. Jadi memang prosesnya harus selektif betul, seketat mungkin gitu. Nah, memang tidak harus 20-25, mungkin kita harus turunkan 5-10 atau 10-15. Tapi itu nggak relevan lagi, karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan kita harus hormati. Sekarang semua partai politik sudah punya hak. Ya, semua partai politik peserta pemilu punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, tetapi ada dua hal yang saya kira harus dimaknai dengan atau ditindaklanjuti dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama adalah saya ingin berikan catatan setiap ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan soal koreksi kita terhadap sistem pemilu, sistem politik, sistem demokrasi, selalu ditutup dengan pesan kepada pembentuk atau pembuat undang-undang harus merevisi undang-undang itu gitu. Nah, apalagi yang putusan terakhir ini makin rinci itu tadi. Oke, boleh 0%, tapi juga diatur tidak boleh ada gabungan partai politik atau partai politik yang dominan. Tadi mungkin implementasinya ada ambang batas bawah, ada ambang batas atas. Kemudian kalau misalnya partai politik tidak bisa mencalonkan, maka harus ada konsekuensi di pemilu berikutnya, nggak boleh lagi punya calon gitu. Nah, ini kan dan kemudian diperintahkan di situ bahwa pembentuk undang-undang harus melakukan rekayasa konstitusional gitu. Itu yang saya baca dalam putusan itu. Nah, jadi ini sebetulnya semangat yang harus kita tangkap, terutama yang selama ini saya dan Mas Mardani itu di Komisi 2 sejak 5 tahun lalu sudah mengendorse ini ya, bahwa dan saya kira terakhir ini ya presiden kita Pak Prabowo, apalagi 2 minggu terakhir setelah Pak Prabowo mengatakan bahwa kita perlu perbaikan sistem, walaupun memang waktu itu dikasih salah satu opsinya pintu masuknya pilkada yang salah satu opsinya ke DPRD gitu. Tapi itu sinyal bahwa kita memang harus mengatakan masih ada problem, masih ada PR dalam sistem politik, sistem demokrasi kita, terutama di dalam sistem pemilu yang membuat kita harus melakukan perbaikan sistem. Nah, jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini menambah energi kita, menambah amunisi semangat kita untuk segera melakukan revisi undang-undang itu, dan ini momentum yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi ini atau presidential threshold ini kan bukan tujuan akhir. Semua ini kan kita bicara tadi ya, semuanya semangatnya sama bahwa kita ingin demokrasi kita lebih sehat, lebih produktif, kemudian lebih fair dan segala macam. Kan itu yang kita cari. Nah, salah satu jalannya adalah presidential threshold.
sekarang diputuskan menjadi 0%. Tapi jalan untuk menuju yang demokrasi yang lebih sehat, yang lebih fair, yang lebih berkualitas, yang lebih substansial, itu masih banyak variabel lain. Jadi artinya presidential threshold ini nggak bisa berdiri sendiri. Ini masih parsial saja. Perlu didukung oleh putusan-putusan atau tadi kalau pakai istilah Mahkamah Konstitusi, rekayasa konstitusional yang lain. Contoh misalnya saya ambil kayak yang disampaikan Bang Taslim. Kalau kita nggak atur misalnya soal keberadaan partai politik, terutama misalnya siapa yang berhak menjadi peserta pemilu, ya. Besok kalau nggak diatur, ya bisa ada 200 partai politik yang bisa yang menjadi peserta pemilu, maka akan ada 200 calon presiden, wakil presiden. Ini bukan malah menyehatkan, malah merumitkan menurut saya, kan kira-kira begitu. Nah, kita punya pengalaman kemarin. Verifikasi sebetulnya ya kalau kita mau jujur pakai verifikasi partai politik yang menjadi peserta pemilu yang kemarin dipakai 2024 itu kalau fair kita mau laksanakan memang nggak banyak juga sebetulnya, cuma kan kita terlalu banyak toleransi kemarin itu ya sehingga sampai 18. Nah maksud saya intinya adalah kita nggak bisa melihat putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold ini kalau kita menuju ke demokrasi yang lebih baik. Ini dia baru parsial, baru sebagian kecil yang harus kita tindak lanjuti dengan perbaikan variabel yang lain yang memberikan dukungan kepada itu, kira-kira begitu. Oke, masih parsial, perlu ada beberapa hal yang ditindaklanjuti dan dipersiapkan, termasuk masyarakat sudah siap belum sih dengan adanya dampak dari putusan MK, termasuk juga partai-partai politik bagaimana kesiapannya. Kita akan membahasnya nanti untuk Anda pemirsa usai jeda.